Oke, kita sambung ke segmen ketiga mengenai pasca operasi. Berarti pertanyaan untuk Rati, berarti pasca operasi ini Rati pas paling sakitnya tuh di hari keberapa? Hari pertama sama hari kedua. Oke, hari pertama dan kedua apa yang bikin sakitnya tuh apa yang paling paling dirasakan? Itu pinggangnya kerasa ketari, punggung juga kayak ketari. Oke. Terus sering muntah itu. Oh, muntah, kayak kena lambung ya? Kena lambung. Oke. Terus nggak ada orang tua juga di situ kan, karena di ICU nggak boleh ada orang masuk. Oh ya, hari pertama kamu masih di ICU ya? Kamu hari keberapa baru pindah ke ruang perawatan? Hari kedua. Oh, hari kedua. Oke. Jadi paling menderita itu di hari pertama dan kedua ya? Iya. Karena bangun-bangun kok kayak ketari. Karena kamu dipasang implan ya, otomatis ada besi, ada benda asing, jadi ada ditarik-tarik ya, sebelumnya bengkok kayak dipasang ini buat ditarik pasti ada rasa tidak nyaman ya, butuh penyesuaian. Oke, muntah-muntah dan mual itu sampai hari keberapa? Kalau di ICU itu masih mual muntah, tapi kalau di ruang perawatan itu udah mulai mual doang, udah nggak muntah. Oh, nggak muntah, mual-mual aja. Sampai pulang ke rumah juga mual? Kalau pulang ke rumah tuh pas hari terakhir sebelum pulang udah nggak mual. Oke. Tapi pas di rumah itu muntah lagi. Muntah lagi. Tapi kamu udah dibekali obat ya? Iya, obat lambung. Oke, selain itu selain mual muntah itu ada keluhan lain nggak? Ada Apa? sembelit. Oh, sembelit. Ya itu umum juga sih. Biasanya dari dokter dikasih obat. Jadi kamu ada dikasih obat juga nggak sama dokter? Enggak. Enggak. Jadi kamu gimana mengatasi sembelit kamu? Kalau aku dari ini sih minum obat pencahar. Oke, kamu cari obat sendiri ya. Tapi akhirnya udah solve problemnya ya. Oke, berarti hari pertama dan kedua ya teman-teman skolioser, kalau nanti mungkin setiap orang berbeda-beda ya, tapi rata-rata memang dalam jarak satu minggu, satu hari pertama sampai hari ketujuh tuh biasanya katanya tuh menderita banget gitu loh. Jadi perjuangannya bukan pada saat masuk ke ruang operasi, setelah itu masih lebih berat lagi gitu loh ya. Dan perlu diingat support dari orang terdekat itu sangat penting ya, karena kan lagi sakit-sakitnya gitu loh. Jadi memang butuh bantuan. Jadi kamu setelah di ruang perawatan ada mama ya, ada orang tua, pulang juga dirawat sama mama. Nah, gitu ya. Jadi skoliosisnya operasi besar. Jadi kita memang nggak bisa kayak misalnya udah dewasa nih, aku udah 19 tahun aku mau operasi. Ya udah gitu kan. Orang tua nggak setuju. Ya agak susah juga, kadang-kadang kan orang tua ada yang nggak setuju ya operasi karena takut. Jadi sedangkan di sisi lain mungkin anaknya atau skolioser tersebut tahu gitu loh pentingnya untuk operasi, kalau nggak bisa keluhannya bertambah atau nanti skoliosisnya bertambah berat. Jadi perlu dikomunikasikan, orang tuanya disuruh nonton YouTube ya kan, YouTube ISC itu banyak tuh yang orang tuanya nggak setuju akhirnya setuju ya. Oke, lanjut. Tadi kan mengenai rasa sakit yang tak tertahankan di hari pertama dan kedua. Terus pasca operasi ada naik tinggi badan ya? Iya. Berapa senti kalau Rati? Aku naik 4 cm. Oke, naik 4 senti ya. Jadi biasanya memang ada koreksi karena skoliosisnya Rati kan juga masih belum terlalu berat ya, 40 sampai 50. Jadi masih operasinya masih mendapatkan koreksi. Tapi biasanya kalau yang ada yang operasi udah sangat tinggi derajatnya itu kadang-kadang udah bukan koreksi lagi. Yang penting istilahnya apa ya, menyelamatkan organnya supaya nggak kehimpit. Jadi belum tentu ada koreksi gitu loh. Jadi makanya operasi jangan tunggu udah parah ya. Oke, selanjutnya kalau dari sisi mental kamu ada perubahan nggak dari sebelum operasi dan sesudah operasi? Kalau sebelum operasi aku biasa aja, tapi pas 7 hari pertama habis operasi itu aku gampang melo, Kak. Oke. Jadi harus di samping tuh harus ada mama. Jadi mama tuh harus aku pegangin terus. Kalau enggak aku nangis. Karena apa ya? Mungkin biar hilangin rasa sakit kali ya. Gitu ya. Oke, jadi kamu ada perubahan emosi ya. Oke. Jadi terus kalau dari sisi kepercayaan gimana? Kepercayaan diri? Udah jauh lebih percaya diri sih. Oh, lebih pede ya sekarang ya. Oke, baik. Oke, kalau menurut Rati sendiri paling penting itu apa sih yang harus dipersiapkan sebelum operasi? Pertama itu dari fisik kita, sama yang paling penting menurut aku sih HB. Oke, HB penting banget ya. Jadi Rati makanya memperhatikan banget hasil lab ya. HB itu dinaikin terus tapi nggak naik-naik ya, sampai akhirnya mesti transfusi ya. Oke. Setelah ini kita akan membacakan lagi beberapa pertanyaan dari Instagram ya, yang tadi kita ada bagikan, nanti kita akan bacakan untuk Rati jawab ya. Oke, kita sambung lagi nanti di segmen terakhir, di segmen keempat. Oke, kita masuk di segmen terakhir, yaitu ada pertanyaan dari Instagram. Tapi tadi sebelumnya Kak Susan bilang akan mau memperlihatkan gambar contoh korsetnya ya yang Rati
pakai setelah operasi. Mungkin Rati bawa ya korsetnya, bisa kita kasih share. Nah, ini contoh korsetnya ya, yang Rati, yang satu-satunya biaya yang dikeluarkan untuk operasi skoliosis itu bayar korset ini ya, 530.000 ya Rati ya. Nah, ini diukur atau gimana Rati korsetnya? Iya, diukur pasca operasi. Pasca operasi itu diukur, jadi disesuaikan dengan size tubuh ya, mungkin seperti SML gitu ya, karena kan mungkin ini ada apa namanya strap yang mesti disesuaikan. Cuman korset ini sebenarnya ini beda dengan brace ya. Kalau brace itu nggak boleh dipinjemin ya. Kalau korset ini sebenarnya bisa dipinjemin asal ukuran tubuhnya tuh kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya nanti segede kurang lebih sebesar Rati, nah itu mungkin nanti kalau ada yang apa namanya butuh atau Rati nggak pakai lagi ya, itu bisa nanti atau dengan teman-teman skolioser lain tuh bisa pinjem gitu loh ya, nggak usah beli gitu, jadi bisa hemat juga. Kalau brace itu nggak bisa, mesti ukur, mesti custom. Tapi kalau korset bisa, tapi tentu aja kalau badannya kecil nggak pakai yang temennya yang gede, nggak bisa ya. Tapi kalau kurang lebih sama itu. Lanjut di segmen keempat ya, untuk pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Rati di rumah sakit mana, operasi dengan dokter siapa? Aku di Rumah Sakit Fatmawati, operasi dengan Dokter Lutfi. Oke, tadi sebenarnya kita udah jawab, tapi ini pengulangan nggak apa-apa. Terus ini ada yang bilang dia umur 18 tahun, derajatnya 45 dan 42, masih butuh waktu untuk operasi. Ini kurang jelas ya, maksudnya masih antri operasi atau masih belum, masih mempersiapkan diri untuk berani operasi ya. Tapi derajatnya masih 45 dan 42 sih, masih belum ini ya, masih di borderline gitu loh, operasi boleh, nggak operasi boleh, karena masih di 45. Kecuali memang ada keluhan-keluhan yang sangat mengganggu, nah bisa komunikasikan ke dokter ya untuk operasi. Dan antrinya minimal 1 tahun loh, jadi kalau mau operasi ya bisa dipersiapkan ya dari sekarang. Kakak kuliah semester berapa dan bagaimana sebelum dan sesudah operasi? Di pertanyaan dari Willy ya. Aku kuliah semester 3. Kalau sebelum operasi aku ya sesak nafas, gampang capek, gampang pegel. Kalau habis operasi sih udah biasa aja. Dan bahkan sebenarnya bisa habis operasi, sebulan habis operasi udah bisa kuliah sebenarnya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Nurul. Saya juga mahasiswi dan mau operasi, minta tips sebelum dan sesudah operasi. Tipsnya Mungkin agak kenceng karena kita di tempat public place ya, jadi kita memang di tempat umum, jadi mungkin Rati suaranya lebih kuat supaya kedengeran. tipsnya kalau anak kos ya itu jangan lupa makan, terus gizinya juga diperhatikan tuh, karena kan biasanya kalau anak kos gizinya agak kurang. Terus kalau kuliah, habis pulang kuliah tuh jangan lupa olahraga, kan kalau terlalu capek karena suka lupa ya olahraga, itu harus disempetin, pokoknya sempet nggak sempet harus olahraga. Oke, berarti itu tips dari Rati ya, tetap harus ada persiapan supaya hasilnya baik ya. Namanya BPJS, jadi semuanya tuh harus banyak inisiatif dari skoliosernya gitu loh, karena kan kalian ketemu dokternya juga mungkin sebelum operasi mungkin cuma sekali ya kan, jadi bergabunglah dengan komunitas, cari informasi supaya kalau kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Terus ada Renva yang mengatakan dia 19 tahun, sudah 6 tahun belum cek kondisi tulang. Nah, Rati ada saran nggak? Udah 19 tahun, usianya sama dengan Rati, udah 6 tahun nih nggak ngecek lagi gitu, mestinya gimana Rati? Kalau menurut aku harusnya langsung lagi aja ya buat ngecek, apalagi udah 6 tahun nih, takutnya bertambah gitu kurvanya. Oke, jadi 19 tahun tuh sebenarnya tulangnya udah mateng ya, pertambahannya mungkin nggak banyak, tapi ini udah lebih dari 5 tahun, jadi minimal disarankan ya setiap 5 tahun ya untuk kontrol. Tapi kalau Kak Susan pribadi sih nggak mau nunggu segitu lama ya, karena kita nggak tahu ya. Memang dokter bilang 3-5 tahun lah kontrol ya, jadi ini udah boleh segera cek atau kontrol ke dokter. Terus ada pertanyaan lagi, apakah BPJS bisa cover chiropractic dan fisioterapi? Nah, mungkin yang pengalamannya Rati di cover nggak fisioterapi? Kalau fisioterapi di cover. Kalau chiropractic, aku pas pertama kali ke dokter itu malah nggak disaranin buat chiropractic. Oke, jadi benar sekali ya, chiropractic itu menurut kasusnya juga nggak di cover dan kita tidak sarankan ya, tidak sarankan karena beberapa ulasan dokter juga tidak ada manfaatnya gitu loh untuk skoliosis, karena tidak akan bisa meluruskan atau mengurangi derajat. Oke.
Oke, jadi fisioterapi di cover itu setelah operasi ya? Sebelum itu yang pertama kali Oke. aku cek ke dokter, sama kalau setelah operasi sih cuma berapa kali doang. Oke, berarti dapet ya sebenarnya ya. Oke. Terus ada dari Mutina ya, kalau buat orang skoliosis apa yang harus dilakukan agar tidak perlu operasi skoliosis? Nah, ini sebenarnya apa namanya, pertanyaannya nih mungkin Kak Susan bantu jawab ya. Jadi tidak semua kasus skoliosis itu harus operasi loh. Nah ini kan nggak jelas ya. Buat orang yang skoliosis apa yang harus dilakukan agar tidak perlu skoliosis, tidak perlu operasi. Jadi kalau kasus-kasus di bawah 45 derajat tuh dokter tidak menyarankan untuk operasi, apalagi kecuali kalau dia di bawah itu tapi ada keluhan yang banyak, mungkin akan perlu dicek lebih lanjut apa sih yang buat keluhan itu sehingga mungkin perlu operasi. Jadi kalau case-case dia di atas 45, borderline-nya batasnya biasanya dokternya 45 ya. Kalau di bawah itu biasa dokter nggak menyarankan operasi. Jadi kalau operasi untuk estetika itu tidak disarankan ya, bagaimanapun kondisi tubuh yang apa adanya, maksudnya tidak dipasang implan itu tentu lebih baik ya kalau tidak ada keluhan. Jadi biasanya kalau sudah 45 baru disarankan untuk operasi. Jadi untuk menghindari supaya nggak operasi itu gimana? Kalau derajatnya misalnya belum 45, itu harus banyak apa tadi yang dipelajari di komunitas kita? Harus sering-sering kuatin otot kayak gelantungan, berenang, sepedahan juga kalau perlu. Jadi itu ya, jadi kalau derajatnya belum 45 supaya stabil derajatnya nggak nambah-nambah ya harus perkuat otot tulang belakang. Caranya apa? Paling utama satu tuh berenang ya kan, supaya kalau otot kamu kuat jadi otomatis bisa lawan skoliosisnya, jadi nggak gampang dibengkokin gitu loh sama skoliosisnya. Terus supaya balance bahunya kalau miring, gelantungan ya, gelantungan pakai pasang bar di rumah atau di kamar, gelantungan setiap hari pagi sama sore selama beberapa detik. Kalau nggak kuat pulang lagi gitu loh ya. Jadi bukan gelantungan yang sampai lama gitu, enggak ya, kamu semampu terus semampunya berapa lama terus diulang ya. Jadi itu apa namanya, intinya penguatan otot tulang belakang kalau mau menghindari operasi itu biar stabil ya. Kalau mengurangin sih nggak bisa gitu loh, paling untuk supaya kuat, dengan harapan kalau kuat dia nggak nambah gitu ya. Jadi nggak semua kasus harus operasi. Menghindari operasi kalau udah derajatnya besar ya nggak bisa menghindari. Kalau kamu menghindari, kondisinya bisa mempengaruhi organ, bisa menekan paru-paru, jadinya sesak nafas. Oh ya, tadi ngomong-ngomong, kamu kan sebelumnya ada keluhan sesak nafas. Setelah operasi nggak sesak nafas lagi? Enggak. Nah, berarti si Rati memang walaupun 45-50-an ada keluhan ya, sesak nafas, pegel-pegel, akhirnya setelah operasi keluhannya hilang ya. Hilang. Jadi berarti ada kaitannya dengan skoliosis tuh, karena setelah itu udah nggak ada keluhan itu lagi. Oh ya, tadi ketinggalan, kita mau kasih lihat contoh korset ya, Rati ya. Nah, ini korset yang dibayarkan pada saat setelah operasi ya 530.000 ya gitu. Yang lainnya tadi operasinya gratis 0 rupiah, tapi tentu saja harus antri ya 1 tahun gitulah ya. Kalau dokter yang ramai makan lebih dari 1 tahun ya. Ini korset ini diukur ya sesuai dengan ukuran badan, tapi ini bisa dipinjamkan ke teman atau pinjam dari teman skoliosis lain kalau ukuran tubuhnya kurang lebih sama. Jadi bisa pinjam juga, nggak mesti beli karena ini dipakai sebentar sih, maksimal cuma 3 bulan gitu loh. Bahkan kalau dokter di luar negeri tuh nggak mengharuskan pakai korset, karena korset ini tujuannya untuk apa? Pengingat aja supaya kita nggak membungkukkan badan habis operasi, terus kalau jatuh ada covernya gitu loh, dan supaya menghindari dari benturan ke tubuh gitu loh. Jadi ada yang pakainya cuma sebulan, ada yang 2 minggu udah lepas, ada yang nggak pakai, ada yang khawatir pakai terus dalam jangka waktu yang lama gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya ya nggak usah pakai lama-lama sih. Jadi ini tidak akan mempengaruhi apa-apa sih sebenarnya ya, hanya melindungi dan mengingatkan aja sih kalau korset itu. Oke, pertanyaan-pertanyaan dari Instagram sepertinya itu aja. Mungkin ada sedikit kata yang ingin disampaikan untuk skolioser lainnya atau orang tua, berarti teman-teman yang mungkin nonton. Buat teman-teman dan orang tua yang anaknya skoliosis, kalau memang anaknya sudah kandidat operasi nggak usah takut, karena
lebih banyak manfaatnya setelah operasi, walaupun memang setelah operasi banyak kegiatan yang terbatas, tapi lebih enak lah kalau setelah operasi. Dan kasihan juga ke anaknya kalau anaknya udah sering sesak nafas, gampang capek. Oke, jadi itu ya dari Skoliosis Warrior kita hari ini Rati. Nah, untuk Rati sendiri kan berarti udah jadi member Indonesia Scoliosis Community kurang lebih sampai sekarang itu setahunan ya berarti ya? 2 tahun. 2 tahun, udah 2 tahunan. Jadi apa yang Rati rasakan manfaatnya bergabung di Indonesia Scoliosis Community? Aku jadi nggak takut buat maju operasi, dan banyaklah persiapan-persiapan yang oh ya ternyata emang harus persiapan kayak gini ya. Mungkin kalau aku nggak masuk ISC aku nggak akan persiapan sebanyak ini. Gitu, jadi itu salah satu manfaat yang Rati dapat. Selain itu juga ada temen ya, komunitas, maksudnya yang seumuran, mungkin yang bisa saling sharing. Mungkin kalian setelah itu ada misalnya ya nambah teman yang terpisah dari komunitas, mungkin kan ada chat-chat gitu ya, saling memberi semangat gitu ya. Oke, sesuai dengan moto ISC itu we love, we care, we share. Jadi itulah yang kita lakukan sekarang gitu loh. Jadi di komunitas itu memang yang bisa bergabung tuh hanya yang skoliosis aja atau keluarganya, jadi yang lain-lain tuh nggak bisa ya. Jadi kita khusus bahasanya hanya seputar skoliosis gitu. Jadi untuk bergabung caranya gimana Rati? Buka Instagram Indonesia Scoliosis Community, lalu isi linknya isi link formnya. Nanti bakal kalau emang udah di ACC bakal diundang untuk masuk ke grupnya. Oke, betul sekali. Jadi di Instagram Indonesia Scoliosis Community di biodatanya itu ada link, ada formulir Google Form yang harus isi dengan lengkap ya. Jadi kalau nama ya isi benar nama gitu, ya jangan nama asal-asalan. Alamatnya juga jangan isi asal-asalan, karena kalau kalian isi asal-asalan tidak akan di ACC dan tidak akan bisa dikirimkan link untuk bergabung di komunitas. Karena kenapa? Karena kita kan benar-benar filter ya, yang bergabung itu benar yang skoliosis dan keluarganya. Jadi kalau kalian isi datanya asal-asalan, kita jadi ragu ya, bener nggak ini yang skoliosis, ataukah ini hanya cuma mau masuk, hanya mau mungkin ada tujuan di luar itu gitu kan, misalnya hanya mau marketing, mau mau cari kontak data skolioser untuk di add dan minta sumbangan atau jualan. Nah, kita ada kekhawatiran seperti itu, makanya kenapa harus isi formnya tuh yang benar gitu loh ya. Ada banyak juga yang kita tidak approve sih ya. Anggota ISC saat ini udah 1000-an ya, karena udah cukup lama. Jadi buat yang mau bergabung welcome ya, kita terima dengan tangan terbuka, dan kita sama-sama sharing informasi yang berguna untuk skoliosis ya. Untuk hari ini kita sampai di sini, nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya mungkin dengan skolioser yang lain. Terima kasih semuanya. Yuk kita bye-bye dulu Rati, semoga bermanfaat. Bye.